Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan jaminan sosial nasional yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Proses pelayanan fasilitas kesehatan BPJS terdiri dari beberapa tingkat, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat 1 berupa klinik, puskesmas, dan praktek dokter umum. Fasilitas kesehatan tingkat 2 yaitu tempat yang didatangi pasien berdasarkan rujukan vaskes tingkat 1 berupa dokter spesialis di rumah sakit. Fasilitas kesehatan tingkat 3 yaitu tempat yang didatangi berdasarkan rujukan vaskes tingkat 2 berupa dokter subspesialis di rumah sakit. Kemudian terdapat pula beberapa prosedur-prosedur berobat menggunakan layanan BPJS kesehatan. Dalam kondisi pertama, bisa mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama, selanjutnya pasien diperiksa oleh dokter, dan jika menurut dokter perlu untuk ditangani lebih lanjut, langkah berikutnya yang akan dilakukan yaitu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yaitu rumah sakit. Setelah pasien di rumah sakit, pasien diharuskan menunjukkan kartu BPJS dan bisa saja mendapatkan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap di rumah sakit jika dirujuk oleh dokter yang memeriksa. Dokter bisa saja memberikan surat rujuk balik sehingga pelayanan kesehatan kembali ke vaskes tingkat pertama. Jika dokter di rumah sakit tidak memberikan surat keterangan kontrol, pemeriksaan selanjutnya dikembalikan ke vaskes tingkat pertama. Namun, BPJS adalah sebuah institusi yang mengharuskan setiap pasien untuk mengikuti prosedur-prosedur yang telah mereka tetapkan sebelum pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS itu sendiri. Hal ini dapat memicu sebuah masalah karena ketika masyarakat lalai dan belum bisa memenuhi segala prosedur yang diinginkan oleh BPJS, pasien tersebut tidak dapat dilayani oleh BPJS dan menyebabkan penumpukan pasien di fasilitas kesehatan. Masalah penumpukan pasien ini kami lihat saat melakukan observasi di rumah sakit tingkat 3. Penumpukan pasien tersebut dapat menyebabkan berbagai efek negatif bagi pasien maupun tenaga medis yang bertugas. Di antaranya, di tempat pelayanan kesehatan tersebut menjadi tidak kondusif. Pendamping pasien yang masih sehat memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terkena penyakit juga. Dan penumpukan pasien ini dapat mempengaruhi kondisi mental pasien. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut, salah satu faktor yang menyebabkan penumpukan pasien tersebut adalah tidak terlaksananya prosedur BPJS dengan baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur BPJS merupakan alasan terjadinya penumpukan di fasilitas-fasilitas kesehatan tingkat 3. Beberapa orang memilih untuk pergi langsung ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat dan yang terbaik menurut mereka. Oleh sebab itu, kami berencana membuat suatu edukasi kepada masyarakat Indonesia sebagai langkah promotif agar pelayanan kesehatan BPJS dapat berjalan dengan lancar dan juga sebagai langkah preventif terkait terjadinya penumpukan pasien di fasilitas tingkat 3. Kemudian untuk rumusnya masalahnya adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan prosedur BPJS yang baik. Dan tujuan dari gagasan kelompok kami adalah yang pertama, mengedukasi masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan prosedur BPJS dengan tepat. Dan yang kedua adalah sebagai salah satu langkah untuk mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit. Dalam proses edukasi, kami memilih edukasi melalui poster dan juga banner dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital yang disebarkan melalui media sosial. Kami memilih program edukasi tersebut karena beberapa orang di antara masyarakat mungkin akan lebih memilih membaca dari sebuah poster dan banner daripada menonton sebuah video. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk membaca informasi dari sebuah poster maupun banner relatif lebih singkat daripada waktu untuk memutar sebuah video edukasi. Kami ingin membuat poster digital yang dapat disebarkan lewat sosial media, mengingat banyaknya masyarakat di Indonesia yang menggunakan media sosial. Kami juga ingin mencetak poster dan banner dalam bentuk fisik dengan harapan masyarakat dapat menerima edukasi secara langsung mengenai prosedur penggunaan BPJS dengan baik dan benar tanpa memerlukan sebuah gawai dengan internet. Selain banner dan poster yang kami rancang, kami juga ingin mengedukasi masyarakat dalam bentuk video singkat. Di era digital ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi setiap orang. Faktanya, sosial media menjadi bagian penting dalam kehidupan dan sebagian besar orang memilih untuk menghabiskan waktunya di media sosial. Data menunjukkan pada Januari 2022, jumlah penduduk Indonesia adalah 277,7 juta. Sementara itu, jumlah pengguna internet di Indonesia pada bulan Januari 2022 adalah 204,7 juta. Dengan banyaknya pengguna media sosial tersebut, ada situs jejaring sosial yang paling banyak diakses yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok. Berdasarkan data yang telah dipaparkan mengenai banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, kami berinisiatif untuk memanfaatkan peningkatan jumlah pengguna media sosial sebagai sarana kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berupa video iklan.
yang mana video iklan ini akan kami unggah pada platform Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan pada video iklan ini berisi ilustrasi sederhana mengenai alur prosedur penggunaan BPJS yang benar, dengan harapan agar tujuan kami dalam memberikan edukasi bisa tersampaikan, diterima dengan baik, dan bisa berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Sakit, jangan langsung ke rumah sakit ya. Yuk datang ke fasilitas tingkat 1 seperti klinik, puskesmas, dan praktik perorangan dokter yang bekerja sama dengan BPJS. Anda dapat melihat fasilitas kesehatan yang dapat Anda kunjungi di belakang kartu BPJS. Jangan lupa bawa kartu identitas ya. Saat melakukan registrasi, Anda cukup menyerahkan kartu BPJS dan kartu identitas saja. Kemudian, petugas akan memberikan kertas registrasi lalu menuju ke ruang pemeriksaan dokter. Jika kondisi Anda tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, Anda akan dirujuk menuju fasilitas kesehatan tingkat 2, yaitu rumah sakit. Berdasarkan prosedur BPJS, Anda akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tertentu secara berjenjang. Tidak bisa secara langsung ya. Setelah mengikuti prosedur yang ada, biaya pengobatan Anda akan jauh lebih terjangkau. Mari gunakan BPJS dengan bijak dan sesuai prosedur. Dengan BPJS, pulih lebih cepat, tapi lebih kuat. Jadi dari ide festival gagasan dari kelompok kami buat, kami menganalisisnya dengan menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Di mana pada strength dari festival gagasan dari kelompok kami buat, di mana kami mengiklankan berupa video, di mana video tersebut kami menyebarluaskannya melalui media sosial, sehingga seluruh komponen masyarakat luas dapat melihat video dari yang kami buat. Adapun juga yang kami buat berupa poster dan banner, di mana kekuatan dari poster dan banner tersebut adalah melengkapi kekurangan dari video yang kami buat. Kami memahami bahwa tidak semua komponen masyarakat itu mengerti akan suatu teknologi. Akan ada beberapa masyarakat yang gagap teknologi. Oleh karena itu kami membuat banner dan poster yang dimana kita bisa melihat bukti fisiknya langsung tanpa menggunakan gawai ataupun internet. Lalu untuk weakness atau kelemahannya, yang pertama untuk weakness dari video ini yaitu tidak semua manusia dapat membuka platform media sosial. Selain itu, video memerlukan gawai dan juga internet untuk dapat diakses oleh masyarakat. Lalu yang kedua, untuk weakness dari poster dan banner ini tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan dapat rusak seiring berjalannya waktu. Juga sulit untuk menyebarluaskan di masyarakat dikarenakan jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak. Selanjutnya, opportunity atau peluang dari video, poster, dan banner yang dibuat dapat membuat informasi mengenai prosedur penggunaan BPJS dengan baik dan benar, sehingga semua masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dari BPJS. Selanjutnya, threat atau ancaman dari video, poster, dan banner ini adanya oknum yang menyalahgunakan baik video, poster, dan banner yang kami buat. Jadi kesimpulan dari gagasan kami adalah bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan jaminan sosial nasional. Tujuan BPJS ini adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang mereka bisa dapatkan. Akan tetapi apabila pasien BPJS belum mengetahui prosedur penggunaan BPJS yang benar, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS kepada pasien. Hal ini perlu untuk segera diatasi dan kami dari Tutor 5 Blok 3P memberikan solusi edukasi terkait permasalahan ini. Kami berinisiatif untuk melakukan edukasi mengenai prosedur penggunaan BPJS yang benar dengan pembuatan poster, banner, dan juga video iklan edukasi. Diharapkan bahwa dengan adanya edukasi yang kami buat, masyarakat dapat memahami alur prosedur penggunaan BPJS sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dari BPJS.